Oke, assalamualaikum Mas Bro. Baik, kita ketemu ya, ketemu lagi ya Mas Bro. Kita kali ini akan bahas tentang konsep bisnis karet ya Mas Bro. Kenapa sih saya tertarik dengan karet? Karena memang di Indonesia salah satu penghasil karet terbesar ya, di salah satu dunia ya, nomor urutan ke-5 ya Mas Bro. Nah, kali ini saya akan kenapa sih petani Indonesia ini sebagai petani itu gampang sekali terpengaruh oleh harga Mas Bro, nggak konsisten Mas Bro, sehingga kadang-kadang kita itu sebagai petani itu mudah sekali terpengaruh oleh harga Mas Bro. Nah contohnya di sini ya Mas Bro, karet ya Mas Bro, ini Mas Bro, kita bisa lihat ya Mas Bro. Nah karet ini pernah ya harganya anjlok Mas Bro, pernah sampai 3.000, sampai 2.000, 4.000, bahkan sampai 1.500 rupiah sekilo Mas Bro. Ngeri sekali Mas Bro. Kenapa kok kita sebagai seorang petani kalau harga turun cenderung untuk nebang karet Mas Bro? Nah, saya kebetulan ada karet nih Mas Bro, 3/4 Mas Bro, 3/4 ya, cukup lah Mas Bro, sekitar 400 sampai 500 batang ya Mas Bro. Agak rapat ini Mas Bro. Biasanya kan kalau standarnya 1 hektar itu kan 600, ini lebih dari 600 batang ini Mas Bro ya. Ini terlalu ini ya Mas Bro, rapat ya Mas Bro. Nah kalau mau maksimal itu sekitar 600 sampai 700 batang ini Mas Bro ya. Kita bahas balik lagi Mas Bro, kita kulik lagi Mas Bro. Karet ini adalah satu produk yang sangat menjadikan ya Mas Bro, produk dari misalnya hasil olahan karet ini kalau sudah jadi produk itu seperti ban, kemudian jadi olahan cat dan lain-lain Mas Bro, banyak sekali Mas Bro ya, atau bahan-bahan jadi yang lain ya, itu bahannya itu campurannya karet Mas Bro. Nah ini, tapi kok kenapa harga karet kok anjlok Mas Bro? Nah ini karena kita saat ini karet itu kita sebagai petani hanya bisa menjual Mas Bro ke pengepul. Nah itu ke pengepul, kemudian ketika di kepulan banyak, kemudian sebenarnya permintaan itu banyak ya Mas Bro karet, karena di kepulnya banyak sehingga di kepul itu biasanya main harga Mas Bro. Nah itu istilah hukum pasar Mas Bro. Makanya kalau kita mau berdikari ya masalah petani ya Mas Bro, kita harus bisa menghasilkan karet itu dalam bentuk setengah jadi atau barang jadi Mas Bro ya, supaya nanti nilai ekonominya tinggi Mas Bro. Nah kenapa sih sebagai petani itu kita itu gampang tertarik ke harga tinggi Mas Bro? Misalnya contoh coklatnya lagi harganya sekilonya 40.000 atau di atas 35.000, petani langsung nebang ini karet Mas Bro, ganti karet, ganti coklat Mas Bro, atau ganti lada Mas Bro, atau ganti vanili. Nah kalau di luar negeri nggak seperti itu Mas Bro. Kadang-kadang kita itu gampang sekali mudah terprovokasi dengan sebuah harga. Kenapa kok kita terprovokasi harga? Pertama, kita itu mudah sangat ini Mas Bro, sangat antusias ketika harganya tinggi, sangat sedih kalau harganya turun Mas Bro. Padahal ini karet ini kan sudah, kalau kita pikir-pikir Mas Bro, ini 6 tahun 7 tahun itu baru keluar airnya pun sedikit Mas Bro. Biasanya 8 tahunan Mas Bro baru produktivitasnya tinggi Mas Bro. Apalagi 10 tahun itu sudah sangat besar Mas Bro. Bisa, kalau saya biasanya 3/4 itu kalau bagus, belum pernah deresnya jarang, itu bisa, kalau nggak tanamannya rusak Mas Bro kayak gini Mas Bro, bagus, nah itu bisa sampai 200 kilo dalam 1 minggu Mas Bro. Nah, sekali deres itu dalam 1 minggu, sebelum jam 6, jam setengah 5 kita udah mulai deres Mas Bro. Nah itu bisa 200-an kilo Mas Bro, 3/4 ya, dengan catatan tanamannya sehat Mas Bro, kalau dia sudah 8 tahunan ke atas Mas Bro ya. Nah ini Mas Bro karetnya Mas Bro. Nah ini sebagai petani itu kita harus konsisten Mas Bro, tidak kutu loncat Mas Bro. Nah kalau kita kutu loncat
itu gampang sekali kita akan terjelembab sama harga. Contohnya gini Mas Bro, jadi kalau memang kita mau fokus petani vanili, ya vanili aja. Fokus ke karet, ya karet saja Mas Bro. Kenapa? Begitu pemain yang bermain di budidaya perkebunan bertambah, otomatis kan produktivitas tinggi. Nah, kalau memanagenya itu petani kita itu tidak ada kemampuan memanage. Jadi kita harus memang gimana sih caranya petani itu bisa menghasilkan rutin ya, kemudian konsisten Mas Bro. Nah, petani kita masih konvensional Mas Bro. Kalau di luar negeri memang dia menggunakan teknologi kayak GPT ya, kemudian teknologi yang untuk buah supaya dia lebih cepat Mas Bro. Kalau ini gimana sih karet itu biar cepat, itu sebenarnya ada Mas Bro, kita rangsang dengan GPT ya, zat perangsang tubuh kayak entrel, kemudian GPT yang organik Mas Bro, itu bisa untuk perangsang ini Mas Bro. Nah, saran saya Mas Bro, ini bukan menggurui ya Mas Bro, sama-sama petani Mas Bro. Saran saya ketika bertani, konsisten lah Mas Bro. Konsisten apa yang sudah ada, sudah Anda tanam, yaitu kita panen Mas Bro. Jangan sampai ketika harga jatuh, langsung ditebang Mas Bro. Giliran semua pada nebang, apa yang terjadi? Produknya menurun Mas Bro. Otomatis harganya mahal. Nah, itu yang nggak dipikirkan sampai petani itu sampai sejauh itu Mas Bro. Kemudian kita nanam nih, sekarang harganya mahal. Ini hukum ekonomi Mas Bro. Kalau dia harga murah, tanam Mas Bro. Ini hukum saya Mas Bro, tak kasih tahu Mas Bro. Kalau kita mau manage, ketika harga murah kita tanam. Kalau saya cabai, yuk tanam cabai Mas Bro. Ketika hujan, orang itu malas nanam cabai karena resiko penyakitnya tinggi, saya tanam Mas Bro. Nah itu Mas Bro, saya nggak takut karena saya pakai fungisida dan pakai perekat. Nah, kuncinya di perekat Mas Bro. Dia ada transmininalnya sehingga hama tidak bisa ini Mas Bro, nggak bisa nembus lapisan daunnya. Itu ada ilmunya Mas Bro, nanti kita bahas Mas Bro. Nah, ini karet ini sebenarnya banyak nih petani-petani kita itu menyekolahkan itu sampai kebidanan, keperawatan, bahkan ada insinyur, bahkan sampai yang S2 dan S3 itu dari karet Mas Bro. Jadi kita sebagai seorang petani itu harus konsisten, apalagi petani muda nih Mas Bro, gampang sekali emosinya lebih menguasai Mas Bro. Ketika booming harganya mahal, kita tanam. Nah, ketika tanam banyak yang nanam, rame-rame nanam, harganya ketika panen anjlok. Itu hukumnya Mas Bro. Jadi kalau semakin banyak yang nanam, semakin ambruk ya harganya. Jadi saran saya ketika mau nanam apapun, ya konsistenlah, jangan gampang berubah. Ketika tanam vanili, jangan vanili rame-rame yang tadinya nanam kapol, yang tadinya nanam pohon sengon, pindah atau kelapa ditebang, pindah ke yang lain Mas Bro. Akibatnya apa? Ketika pohon kelapanya jarang, produktivitasnya jarang, karena memang sudah ganti pohon, ganti tanaman, itu akibatnya harganya tinggi. Nah, itu kesalahan yang fatal Mas Bro. Jadi kalau konsep bisnis, kalau orang banyak yang nebang, jangan ikut tebang Mas Bro, biarin aja Mas Bro, konsisten, tetap nanam tetap jangan ditebang Mas Bro. Kalau harganya murah jangan ditebang. Ketika harganya murah, lama-lama teman-temannya nebang, anjlok Mas Bro. Bukan anjlok itunya Mas Bro, ininya jadi tanamannya jadi jarang Mas Bro, hasilnya jarang, produktivitasnya jarang, karena memang petani nggak nanam. Kemudian yang produktivitas nggak ada, jarang, sehingga harganya tinggi. Nah ini, jadi kuncinya ketika mau berbisnis, bertanam, itu adalah kuncinya konsisten. Apalagi ini tanaman itu nilai ekonominya tinggi Mas Bro. Nah, ini sangat penting sekali sebagai seorang petani, harus konsisten. Jangan nanam ketika harga mahal. Ini kuncinya Mas Bro, kunci orang bisnis. Kalau nanam harga mahal, siap-siap aja Mas Bro, siap-siap jatuh Mas Bro. Nah itu kuncinya Mas Bro. Jangan lupa subscribe Mas Bro, biar saya semangat lagi bikin video selanjutnya Mas Bro. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Bro. Nah ini Mas Bro, tanamannya Mas Bro, silahkan Mas Bro. Nah, sebelum saya tutup ini Mas Bro, ini tanamannya Mas Bro.